Santai aja lah. Itu. Nonton tuh, iya mah aya nu bade diklarifikasi saeutik. Kamari teh kasorean ka di ari anu. Pak Kades. Abdi Pamar Paung. Oh iya. Pak Kades, ini kita lagi sedang menyikapi tentang bantuan langsung tunai untuk persiapan peluncuran 2021 supaya tidak ada masalah di daerah kan gitunya. Karena hal ini kan lagi nasional nih soal BLT ini kan karena COVID ini ya. Nah, terus yang ingin saya tanyakan, tahun 2020 kemarin itu Desa Caringin kita ini berapa sih menganggarkan untuk BLT DD? 159 kakak. 159 KPM, nah, itu dengan anggaran berapa satu KPM-nya? kali 300 per KPM. 300 per KPM. Nah, terus selama berapa bulan? Itu selama yang 2020. Ya. 8 berapa ya kemarin teh? 9 bulan. Ada. Nanti takut salah ya? Iya. Jadi biar jelas gitu. Jadi gini Pak Kades ya, melanjutkan yang tadi itu. Nah, jadi sebenarnya pola pembagian untuk BLTDD kemarin tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Caringin ini seperti apa? Mengacu kepada PMK 50 atau tidak? Kan mengacu Pak, kebetulan kita kemarin kan data desa itu kurang lebih 159 ya. PNM ya. Kita mulai pendataan langsung dari stakeholder termasuk ketua RT RW yang langsung melaksanakan pendataan di lapangan. Nah, kita langsung dengan bukti kakak KTP dilangsungkan untuk didata nanti dibawa ke Desus ya. Temos Desus dengan BPD Ya. dan akhirnya ditetapkanlah penerima untuk Desa Caringin itu 100 Bisa tuh padanya. KPM. Terus? Kita melaksanakan itu selama 6 bulan. Kenapa kita 6 bulan? Karena kita anggaran pertama terserap pertama Pak. Kebetulan untuk kecamatan itu yang sudah terserap di anggaran pertama itu Desa Caringin ya. Pada masalah 3 desa, jadi kita dilaksanakan untuk pembangunan DD di tahap pertama. Kebetulan di DD tahap pertama kita ada pembangunan pengaspalan jalan, ada KPM Caringin, termasuk 3 pembangunan baru. Enggak, kita gini loh. Jadi anggaran untuk BLTDD yang dianggarkan oleh Bapak berapa dalam penanganan keadaan mendesak itu? 159 kali 600 ya, kali selama 6 bulan. Jadi berarti 1.800.000 ya, dikali 159. Iya betul. Nah, berapa angkanya itu? Ya, karena kenapa? Karena dalam data Kemendes bahwa penanganan keadaan mendesak ini di sini Bapak 429.300.000. Ya kan, jadi 159 KPM. Ya, 159 Nah, KPM. kalau dihitung ini 2.700.000. Ya kan, jadi istilahnya 30 waktu itu kan untuk pengajuan keadaan mendesak itu kan antara kisaran 25% sampai 30% kan dari anggaran DD. Nah, terus ini gimana nih? Apa udah dirubah ini data ini? Kita tetap 159 KPM Pak. Yang pertama kan kita 600 ya di bulan pertama sampai bulan ke
6. Tiga. Yang ketiga ya. Ya. Nah. Bulan ke-4, 5, dan 6 baru 300. Itu dilakukan. Dilakukan gitu. Kalau dilakukan itu berarti 2.700.000 penerimaannya, bukan 1.800.000. Iya kan 3 bulan. 3 bulan. Terus. Ya, bulan April, Mei, Juni itu kan PMK 50 itu kan. Ya. Nah, itu kan 600.000. Baru yang bulan Juli, Agustus, September itu 300.000. Nah, itu dilaksanakan benar nggak segini nih 2.700.000 per KPM ini nerima? Kita kan kemarin Pak ya di tahap 1, 2, 3 pendataan sesuai dengan jumlah KPM. Ya. Awal penerima awal. Di bulan ke-4, ke-5 ada lagi musdesus dengan BPD ada perubahan untuk penerima KPM. Iya. Jadi pasti ada yang dirubah penerimanya, ada yang tidak, termasuk dengan laporan stakeholder ketua RT dan RW. Iya. Misalkan gini, yang di bulan 4, 5, 4 itu dia dapat BPNT atau dapat Kemensos ya. Nah, itu kan sudah diatur sama Perbup 27, kan dilarang yang ada yang sudah terdata itu. Kan awalnya Pak BLT Desa kita tidak melihat itu pertama, yang pertama itu kan ya. Ya. Nah, setelah kita diserahkan ternyata ada yang numpang tindih, makanya ada pendataan ulang. Jadi di bulan ke-4, ke-5, ke-6-nya kita ada perubahan penerimanya gitu. Tapi ada perubahan penerimanya, tapi kenapa di sini nggak dirubah? Seharusnya dirubah Kang. Jadi supaya nggak ada timbul masalah. Dan di sini kita udah datangin nih semua nih berapa orang nih, hampir 25 orang. Nah, memang nggak dirubah ini aslinya. Jadi ya yang istilahnya data awal itu kudunya harus dirubah melalui apa namanya pendamping desa. Kan itu kan hubungannya kan operator dengan pendamping desa sebenarnya melaporkan ini kan gitu. Nah ternyata ini ada di Sit Kemendes itu adalah penerimanya adalah penerima awal ini. Betul Pak. Nah pertanyaannya nih yang menerima selanjutnya yang kata Akang tadi ada dialihkan atas nama si A penerima BPNT, si B penerima Kemensos, si anu nih kepada siapa? Di sini kan nggak ada. Nah itu yang jadi problem itu hari ini seperti itu. Betul Pak. Ini laporan sama pendamping desa, tapi pas di data lihat saya juga kan suka buka data Kemendes ya. Kok data masih tetap yang awal. Sedangkan kita udah bulan ke-4, ke-5, 6 udah ada perubahan untuk penerimanya. Nah itu yang jadi problem hari ini. Tapi kan sekarang gini, seharusnya kan itu yang menjadi patokan ini loh. Suatu saat kalau ada masalah penegakan hukum, pasti yang dicari itu ini mana daftar laporan. Kan semuanya sekarang ini kan pakai sistem ya Pak Kades ya. Udah bukan main manual lain apa gitu. Pakai sistem. Jadi kalau terjadi seperti ini artinya udah repot atuh, udah gak nyambung. Udah Bapak bilang tadi saya kasih 600 3 kali. Dah ini 600 ada yang 2 kali tuh. 2 kali. Kalau kita ada laporannya Pak di SPJ, ada foto dokumentasinya ya. Kan masyarakat juga belum maaf mungkin ya ada kendala soalnya misalkan dia kenapa kemarin kedua kali sekarang saya tidak dapat misalnya. Kan takutnya dia dapat juga takutnya kalah jadinya. Tapi kalau ini enggak yang kita data ini. Dan kita kan turun ke bawah ini investigasi. Jadi supaya maksudnya ini kita klarifikasi supaya tidak ada masalah. Benar nggak? Nanti kalau kita ngomong begini dimunculkan kita Pak, kata Pak Bupati yang nggak begini katanya kan itu saya dengar dari kadesnya. Nah faktanya ya ini gitu loh. Hanya 600 2 kali. Jadi omongan tadi Pak Sekdes bilang itu saya kasih 603 kali itu 300 selama 6 bulan tuh di sini nggak ada. Nggak ada yang 306 bulan. Yang ada tuh 600 menerima 2 kali dan ada yang 3 kali, itu aja. Maka saya menanyakan dulu itu ini datanya gimana dan pelaksanaannya seperti apa yang dilakukan Pak Kades ini sama Pak Sekdes. Itu yang mau saya tanya. Saya 2 kali. Kita enggak misalkan pas bulan ketiga dia dapat PPNT ataupun Kemensos. Nah takutnya dia dari desa mah menang, tapi kan dari lain takutnya itu diambil. Enggak. Nah kita kan nanya apakah ibu mendapatkan BPNT
atau PKH, tidak ada wawancaranya semua, tidak. Kemensos tidak. Ini ngambilnya apa lewat RT atau langsung ke desa melalui undangan. Nah pertanyaannya, kalau Bapak melaksanakan 3 kali pencairan itu, berarti dia menerima undangan 3 kali kan gitu. Nah ini kalau dia menerimanya cuma 2 kali, di mana kayak undangan yang sekali lagi nih, kemana kan gitu. Nah yang saya takutkan jangan sampai terjadi ini orang ngambil 2 kali, tapi dibikin pertanggungjawabannya seolah-olah ketiga kali dalam visualnya, padahal dia enggak. Di peta kompli jadi masalah itu. Benar nggak Pak Kades ya kan? Nah ini kita bukan tidak saling menyalahkan loh Pak Kades. Nah enggak loh. Jadi jangan sampai pikiran saya menuding. Enggak, fakta ini mah. Nah, fakta ini mungkin untuk sebagai pertimbangan Pak Kades juga ini nanti untuk pelaksanaan 2021 kan gitu. Masa iya dibiarkan begini kacau? Saya mau nanya. Hah? Ya Pak, rasanya 3 kali untuk itu takutnya gitu ya. Masyarakat belum paham, oh udah dialihkan dia dapat yang lain takutnya gitu Pak. Kalau saya begini, ini kan yang ditanya ada 20 orang lebih. Jadi kalau 20 orang jawabannya sama, nggak mungkin takutnya dia menerima. Karena pertanyaannya sama kita itu kan nanya dulu. Ibu terdaftar di BLTDD, benar ini? Benar. Mana KTP-nya? Saya pengen lihat. Kalau benar ini. Berapa kali ibu nerima? Oh saya cuma 2 kali. Apakah ibu pernah terdata atau memang penerima yang bantuan lain seperti PK, BPNT atau Kemensos, Bramprot? Enggak. Nah artinya dia menerima cuma 2 kali. Dia manusia yang ngomong bukan saya kan gitu. Nah itu makanya saya klarifikasi ke Bapak. Kenapa ke Pak Kades juga ke Pak Sekdes? Karena nyatanya dia cuma terima 2 kali, apalagi hari ini Bapak ngomong tadi dia saya kasih 3 kali, dan nggak nyambung dengan data ini semua gitu. Nah ini bisa jadi kalau di peta komplek ini ribut satu desa nantinya, karena ada begini, ada juga kemarin kita temukan di lapangan, ada penerima barcode Kemensos, tapi ternyata dia cek di kantor pos nama dia ada, nggak tahu bagaimana ceritanya itu keluar barang itu, dia nggak terima. Ini ada juga kemarin ini Pak. Jadi makanya perlu juga saya sampaikan kan gitu. Supaya nanti kalau ada ke depannya, kalau suasananya sudah begini, ini bisa memicu. Ya benar nggak Pak? Kalau orang sudah lapar kan kadang-kala gelap pikirannya kan gitu. Udah bahaya ke Pak Kades juga dengan Pak Sekdes. Benar nggak? Jadi seolah-olah Bapak tidak melaksanakan amanah pemerintah pusat. Kan gitu Pak. Gimana Pak Kades? Ini saya minta tanggapan Pak Kades dulu nih. Dengan keadaan seperti ini. Udah disampaikan tadi sama Pak Sekdes ya. Mungkin permasalahannya yang tadi pada satu mungkin ya yang dari pengalihan gitu ya. Itu aja. Ya. Clearkan itu aja pengalihan. Oh, oke lah gitu aja ya Pak ya. Yang penting saya sudah ketemu dengan